datang para nakama One Piece tentunya. Karena kali ini aku akan ngekasih review aku ataupun mungkin ngobrol-ngobrol sedikit soal live action One Piece yang udah tayang di Netflix. Tapi sebelum itu kita akan intro terlebih dahulu. Data pendudukan ini ya, yang kertas nih ya, pendudukan kertas ini data. Halo, selamat datang di Mikir dan kalau orang mikir itu mereka paham sama contoh pengambilan. Enggak. Kalau kayak gini, enak simpelnya gitu. Jadi Nah, oke, kita langsung aja ngobrolin episode pertama dari live action One Piece kali ini. Ya, dan kali ini One Piece di episode pertama itu menghadirkan 3 karakter ya yang sudah muncul, yaitu Luffy yang diperankan oleh Inaki Godoy, kemudian ada Nami, Emily, sama si Zoro yang diperankan oleh Makenyu Araka ya. Ini adalah 3 karakter yang muncul di episode pertama. Ada beberapa karakter lain selain dari Mugiwara Crew atau Straw Hat. Ada Alvida, kemudian ada Shanks juga. Shanks dan krunya itu muncul semua di sini, dan juga ada Kobe ya. Nah, aku udah bikin catatan nih soal episode 1 ini apa saja yang yang menurut aku menarik dan menjadi perhatian, dan mungkin kekurangan-kekurangan di live action One Piece kali ini di episode pertama. Yang pertama yang paling kita nangkep banget, kelihatan banget, yaitu nuansa ya. Menurut aku live action One Piece kali ini di episode pertama ini nuansanya terasa lebih kesan bajak lautnya itu benar-benar lebih kerasa. Jadi kalau kalian nonton Pirates of the Caribbean, nah itu lebih vibe-nya lebih ke situ. Jadi vibe One Piece di versi komik dan anime itu kan cerah banget ya, cerah ceria, penuh warna. Tapi kalau di sini itu tone warnanya sendiri memang lebih bikin realistis gitu, lebih gelap gitu. Enggak segelap itu maksudnya, tapi masih ada ceria-ceria, cuman tidak seceria versi anime ataupun versi manganya. Jadi ini ya sebenarnya untuk langkah live action seperti ini nggak salah juga gitu. Maksudnya vibe-nya lebih dibikin realistis, lebih ke kayak pirates beneran gitu. Itu tuh nggak ada masalah. Cuman ya emang jadinya ada kekurangannya itu menurut aku kesan ceria One Piece-nya itu malah justru berkurang gitu di versi live action-nya ini. Nah, ini yang berhubungan, ini ada hubungannya juga dengan ada salah satu scene, sebenarnya bukan salah satu, ada banyak scene yang kita penonton anime atau penonton manganya itu udah tahu scene ini bakal jadi sebuah komedi boomer lah, istilahnya sesuatu yang bakal bikin kita ketawa. Misalkan contoh yang aku banget nangkap, itu ada scene di mana Luffy ketahuan sama Shanks dan krunya kalau dia udah makan buah iblis kan. Di bannya Makino itu kan tangannya ditarik, tangannya dipegangin terus melar. Itu kan kalau di versi anime atau versi manga itu scene yang lucu banget, dan kita bisa lihat ekspresi kaget para krunya Shanks, kemudian ya saya orang-orang yang ada di sana gitu. Tapi kalau di sini itu tidak dimunculkan itu, padahal aku udah nunggu banget tuh scene itu gitu. Maksudnya nunggu scene di mana kru-kru saya itu kalau di live action kan seperti apa gitu, kalau pada posisi mereka ya istilahnya untuk bikin scene komedi lucunya atau mereka kagetnya seperti apa. Karena kan pas di anime kan tuh lucu banget ya, ekspresinya yang sampai nyembur air ke atas itu tuh lucu gitu. Tapi kalau di sini ternyata enggak, itu jadi banyak sekali scene-scene yang sebenarnya kita para penikmat anime atau manga itu tahu itu bakal jadi lucu, ternyata di versi live actionnya itu dibikin lebih serius. Maksudnya scene itunya dihilangkan di bagian-bagian komedinya itu. Jadi itu yang benar-benar aku nangkap ya tadi, dari aspek komedinya, karena nuansanya itu lebih real dan lebih gelap. Jadi film live action One Piece ini menurut aku banyak banget scene komedi yang itu udah kita antisipasi itu menjadi hilang, ataupun emang sengaja dihilangkan gitu untuk mungkin masalah durasi juga ya, terkait waktu dan lain-lain. Ada mati lagi. Kemudian yang kedua itu masalah beberapa karakter yang menurut aku memang di sini vibes-nya berbeda ya. Kecuali kalau trio Mugiwara yang muncul di film ini menurut aku udah oke lah, si Inaki Godoy, Emily Root, sama si Makenyu Arata ya, itu meranin Luffy, Nami sama Zoro itu udah bagus. Tapi kalau untuk pendampingnya sebenarnya untuk Shanks dulu. Cuman yang menurut aku kurang di sini adalah yang berbeda, bukan yang kurang ya, berbeda dari versi originalnya, itu adalah si Makino itu kalau di versi originalnya itu
lebih ceria gitu, ceria dan juga istilahnya kayak melihat Luffy itu sebagai sesuatu yang lucu, ya mungkin adiknya atau apalah ya, atau ponakan atau apa itu makin itu penuh dengan senyum dengan apa. Tapi kalau di sini tuh lebih kepada sosok keibuan sih, lebih kepada sosok ibuannya lebih dikeluarkan ya di versi live action ini gitu. Jadi vibes-nya Makino menurut aku agak berbeda dari versi originalnya gitu. Kemudian kalau karakter lainnya, Shanks menurutku udah bagus di sini, udah bagus. Kalau kalian udah masih komplain kenapa Shanks di sini kok kayak ABK biasa itu, memang kalau kalian lihat versi originalnya yang awal-awal Shanks ya emang seperti itu gitu, nggak sekeren sekarang. Kalau sekarang kan udah di power ya, maksudnya bukan power lebih udah di, sebenarnya itu jatuhnya redesign kali ya, mana time skip juga kan, maksudnya dari proporsi badannya sekarang kan lebih ke kari. Tapi kalau yang dulu emang seperti ini si Jackie. Kenapa dia panggilan Jackie ya mungkin karena versi yang dulunya emang seperti ini gitu. Jadi saya sih menurutku nggak ada masalah, cuman emang kru-krunya Shanks kayak krunya Shanks tuh menurutku pakaiannya terlalu nyentrik, bukan namanya trik, aneh sih, menurut kayak maksudnya Lucky Rogue itu jujur ya itu paling aneh sih, paling aneh maksudku untuk nuansa gelap itu terus pakaiannya seperti karakternya memang seperti itu. Ketika di live action kan juga udah pikir lagi Lucky Rogue pasti jelek, dan ternyata ya menurut aku aneh aja sih karakter Lucky Rogue di live action itu, maksudnya itu memang aneh itu gitu. Ben Beckman juga menurutku terlalu gendut ya kayaknya gitu. Dia kan harusnya lebih kekar atau kalau nggak kurus tapi kekar gitu, daripada di sini menurutku lebih agak berisi gitu. Ya Sop sih yang menurutku paling cocok sih untuk di live action ini dari krunya Shanks. Kalau si Lucky Rogue sama si siapa namanya tadi ya istilahnya itu menurutku masih agak kurang. Itu untuk beberapa karakter ya yang menurut aku di film ini kurang dapet dari segi penampilan fisik. Dan di sini memang ada beberapa pertarungan yang dimunculkan oleh para krunya Shanks, tapi menurut ini justru berlebihan sih untuk pertarungannya ini. Maksudku ini kan live action yang benar-benar pengen adaptasi dari si cerita originalnya. Jadi ketika melihat pertarungan krunya Shanks itu diperlihatkan, bahkan Shanksnya juga turun tangan, itu menurutku jadi kurang memperlihatkan sosok pengerian dari kelompoknya si Red Hat Pirate ini gitu. Karena di sini terlalu banyak scene yang dimunculkan gitu. Shanksnya juga ikut bertarung, ikut mukul juga. Kemudian si Lucky Rogue Ben Beckman ya, Lucky Rogue Ben Beckman pakai pistol sih oke aja. Cuman di sini kayak too much saja sih, menurutku justru malah too much. Nah ini ngobrol soal masa pertarungan, ini malah justru yang berkurang itu adalah pertarungan antara Luffy dengan Alvida. Aku sebelumnya agak lupa ya pertarungan Alvida di manga atau anime itu seperti apa. Cuman kalau tadi aku sempat lihat sekilas videonya pertarungan Alvida dan Luffy. Kalau kalian ngikutin siapa ya, Ohara bukan ya, yang salah satu YouTuber One Piece ataupun bukan YouTuber sih istilahnya, yang udah sepuhnya lah untuk yang bikin teori dan lain segala macam, dia udah ngasih impresi kalau pertarungan Luffy dan juga Alvida itu jauh lebih bagus di versi live action. Tapi kalau menurut aku versi live action ini pertarungan Luffy dan Alvida itu menurutku kurang dipanjangin. Jadi sayang banget, maksudnya pertarungan kayak sebentar doang, kayak Alvidanya mah kayak keberatan tongkatnya ya, walaupun di anime juga dia agak keberatan, cuman menurutku di sini tuh kayak karakternya kayak keberatan tongkat. Kemudian yang kedua, Alvida di sini itu kurang serem gitu, maksudnya ekspresi pemerannya itu menurutku lebih ke kayak perempuan cengenges ya, gimana ya, maksudnya kayak kurang serem aja sih, kurang bisa mengintimidasi gitu, kurang mengintimidasi oleh para kru. Karena Alvida kan bagus banget ya, maksudnya di episode awal One Piece kan dia emang memperbudak orang-orang ataupun kru-krunya. Tapi kalau di sini tuh ya itu gitu. Terus scene battle-nya sih sayang banget kurang dipanjangin, bahkan kurang diperlihatkan Luffy dikeroyok oleh krunya. Di sini cuman Luffy lawan Alvida, lebih kepada Luffy menghindari beberapa pertarungan beberapa pukulan di Alvida, dan terakhir diselesaikan oleh gam-gam fruitnya atau gam-gam pistol Luffy ke Alvida. Jadi kalau dari scene-nya si Shanks itu menurutku terlalu over untuk dimunculkan pertarungannya. Nah kalau si Alvida ini terlalu pendek menurut aku untuk scene pertarungannya gitu. Nah kemudian ini yang menurut aku tadi kan kita ngobrolin soal komedinya ya. Komedinya menurut aku agak berkurang di versi live action ini, tapi ini yang menyelamatkan adalah combo dari Luffy dan Nami. Luffy dan Nami di live action kali ini berhasil bikin aku ketawa gitu. Setelah beberapa scene di awal itu kayak
komedinya agak-agak nanggung gitu, maksudnya aku belum bisa tertawa gitu. Tapi pada saat Luffy dan Nami ini muncul itu udah apa ya, udah bisa bikin ketawa gitu kok, pertemuan Luffy dan Nami gitu dengan tektokan dan lain-lain. Jadi ini yang sudah berhasil menurut aku untuk memang kayaknya ikatannya antara si pemerannya ada Straw Hat Pirate ini udah berhasil gitu menggait kita masuk ke dalam ceritanya gitu. Jadi itu aja mungkin ya kalau untuk episode pertama. Jadi kesimpulan aku kasih rating untuk episode 1 dari live action One Piece ini mungkin 7/10. 7/10 menurut aku masih banyak hal-hal yang harusnya bisa jauh lebih baik lagi. Itu ada dari sisi live action menurut aku ini udah bagus, untuk maksudnya nggak yang istilahnya bisa kita bilang jelek ataupun minus lah ya. Ini menurut aku udah cukup untuk sekedar kita melihat episode pertama episode. Cuman memang yang cukup disayangkan dari episode 1 live action One Piece ini kurang bisa memberikan intensi ataupun orang yang misalkan nggak ngikutin One Piece movie ataupun anime ini kurang bisa memberikan kita rasa penasaran gitu untuk bisa ngikutin cerita berikutnya. Tapi ini karena kalau kita ngobrolin series itu paling bagus itu emang drama Korea. Drama Korea itu setiap episodenya itu selalu memberikan kita kayak apa ya, penasaran yang lebih gitu soal kelanjutan cerita seperti apa gitu. Atau kalau enggak, kalau versinya One Piece ini mungkin ada sesuatu apa ya, benar-benar dibikin menarik itu loh, menarik yang bisa bikin orang itu intensi untuk nonton episode berikutnya. Tidak hanya para nakama yang mencintai One Piece saja, tapi dari sisi kekurangan menurut aku memang nggak terlalu banyak ya. Ini lebih kepada memang ininya aja sih yang berbeda ya, formatnya aja yang berbeda karena ini format live action dan memang vibes yang dipilih ternyata adalah lebih kepada pirate sungguhan walaupun dengan dunianya One Piece, jadi nuansanya lebih gelap gitu walaupun dengan sisi cerianya Luffy. Oh ya, satu lagi mau ngobrolin soal dubbernya, dubber Inggris Japan ya. Aku nonton dua, Jepang sama Inggris. Kalau yang Indonesia aku nggak nonton ya. Cuman kalau yang Jepang sama Inggris aku jujur lebih prefer nonton versi Inggrisnya. Kenapa? Karena versi Jepang itu walaupun kita udah akrab banget sama animenya gitu kan, tapi karena scene dan juga percakapannya, gaya tingkah gayanya Luffy di versi anime sama live action ini cukup berbeda dalam artian anime kan benar-benar periang banget. Jadi lihat dari mulutnya si Luffy di anime yang lebar banget kemudian didubber dengan suara khas Jepangnya gitu, beda dengan live action yang ceria tapi dari kayak mulutnya aja kan nggak, kadang ngomongnya lebih rendah, lebih pelan atau seperti apa gitu. Jadi aku masih belum dapat pasnya sih untuk dengerin versi Jepang. Jadi aku lebih prefer nonton versi dubbing Inggrisnya aja. Jadi aku pengen ya udah misain aja antara ini anime, ini yang versi Inggrisnya aja. Aku mau menikmati, dan menurut aku justru jauh lebih bisa menikmati versi Inggrisnya gitu, karena dengan karakternya yang ya namanya manga dan juga live action pasti berbeda lah ya. Jadi itu aja mungkin dari aku untuk episode pertama, dan nanti kan aku akan nge-upload tiap hari satu episode review aku gitu. Dan buat kalian yang mau nonton One Piece live action, sekali lagi silahkan kalian bisa berlangganan Netflix dan sudah langsung bisa kalian tonton 8 episodenya dari arc-nya East Blue, dan itu mungkin review dari aku untuk episode 1 Romance Dog. Bye bye.